Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 Ibnu Haldun? Semoga anak-anak masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita kembali akan belajar bersama ya, walaupun masih dalam pembelajaran dari rumah. Tetap semangat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita semua membaca doa terlebih dahulu. Semuanya ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan belajar masih dalam tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah memasuki subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, yaitu mengenai menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering menjumpai keberagaman, yaitu misalkan ketika pembelajaran di sekolah, ketika ustadz atau ustadzah menjelaskan pelajaran, ada anak yang cepat nangkap ataupun cepat paham, cepat mengerti atas apa yang ustadz atau ustadzah jelaskan. Ada pula anak yang agak lambat menerima pelajaran. Nah, ada pula dalam kehidupan sehari-hari keberagaman mungkin dari fisik, bentuk fisik, ya, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, kemudian warna kulit, ada yang putih, ada yang gelap, nah ya, dan juga keberagaman kegemaran atau kesukaan. Ada anak yang suka menari, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca. Nah, banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sikap kita agar walaupun banyak keberagaman di antara kita, tetapi tetap terjalin kerukunan. Nah, berikut adalah cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. 1. Mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. 2. Bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. 3. Memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, inilah cara yang dapat kita lakukan agar terwujud kerukunan. Nah, bagaimana cara kita dalam memberikan saran itu agar baik diterima oleh teman kita? Nah, ini adalah ada cara yang pertama, yaitu ingatkan dan berikan saran dengan santun, ya. Kita memberikan saran dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. 3. Angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat, ya. Jadi seperti yang sudah anak-anak lakukan di dalam kelas, ya, ketika anak-anak ingin menyampaikan ide atau ingin menjawab pertanyaan. Nah, kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran, ya. Jadi ketika ada teman kita yang masih memberikan saran, kita mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai bicaranya.
Jadi tidak memotong. Ya, ini adalah cara baik dalam memberi dan menerima saran. Nah, dalam memberi saran yang baik, seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, yaitu yang pertama adalah mengucapkan dengan bahasa yang santun, ya. Nah, kemudian yang kedua, memberi solusi yang paling mudah dilakukan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa saran untuk diterima. Jadi ketika kita memberikan saran, tidak memaksa, ya. Bagaimana baiknya? Nah, itu kesepakatan semuanya. Nah, ini ada gambar ya, kalian lihat. Itu seperti anak-anak di kelas. Nah, di situ banyak yang menyampaikan, ya, tetapi tetap saling menghormati. Nah, anak-anakku semuanya, tadi Ustazah sudah menyampaikan materi tentang menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anak semua. Kalian yang pertama yaitu baca cerita singkat berikut. Ya. Oke, Ustazah bacakan dulu. Saat bermain di sekolah, Ujang dan teman-teman biasa berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Kali ini, mereka mendapat teman baru bernama Jonas, yang berasal dari Papua. Jonas tidak mengerti yang diucapkan teman-temannya saat bermain. Teman-teman tetap mau bermain dengan Jonas. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tugasnya adalah 1. Keberagaman apakah yang terdapat dalam cerita Ujang dan Jonas? 2. Apakah teman-teman Jonas menjaga persatuan dalam keberagaman? 3. Apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Nah, apa manfaat yang kamu rasakan? Ya, anak-anak menceritakan manfaat dari bersatu berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Ya. Nah, itu tugasnya. Kemudian dilanjut, kalian membaca buku paket halaman 113 sampai 115. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga anak-anak tetap selalu semangat dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa kembali belajar normal. Ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian jaga sholat 5 waktunya. Ustazah ucapkan terima kasih. Barakallah untuk anak-anakku semuanya. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ustazah. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Ucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.